Jangan sampai negara tidak memanusiakan manusia hanya karena kegagalan dari negara itu sendiri. Maka dua orang ibu rumah tangga ya terancam 9 tahun penjara akibat dari perbuatan mereka yang mencuri susu dan minyak kayu putih untuk kebutuhan anak-anaknya. Nah, sebelum kita menjustifikasi salah satu dari topik ini, mari kita sepakat dulu bahwa yang memiliki toko nggak salah ya. Sepakat dulu itu. Karena sesungguhnya dia adalah korban. Tidak melihat bahwa kerugian harus banyak, tapi pada intinya ada miliknya yang diambil oleh orang lain ya. Terus yang kedua, ketika pemilik toko gak salah, berarti pelaku ini ya menjadi salah dan harus dihukum, dihakimi. Tentunya rasa-rasanya kalau kita bicara situasi saat ini ada pemakluman ya. Kalau saya melihat ya komentar di media sosial, ada pemakluman bahwa kenapa mereka sampai melakukan itu, karena memang nggak bisa dipungkiri situasi ya pandemi PPKM yang terus diperpanjang mengakibatkan udah pasti berdampak besar pada masyarakat miskin, sehingga secara otomatis timbullah hal-hal yang seperti ini. Terus yang ketiga, kita juga pasti menyoroti hukum. Apakah hukum adil dalam hal ini? Apakah hukum ini sebegitu mengerikan ya? Ketika orang sudah miskin ya, tambah lagi dengan situasi hukum seperti ini, maka akan menjadi bumerang untuk masyarakat kecil. Nah, 3 poin penting ini yang perlu saya bahas. Tentunya yang pertama bahwa pemilik toko sebagai korban tentunya nggak salah ya, tentunya nggak salah. Sekalipun dia nggak berniat untuk menghukum hukum atas dasar emosi, marah, kebencian kepada orang ini, tapi bisa jadi dia berpikir bahwa ada antipasi ya, ada oknum-oknum lain lagi yang melakukan hal yang sama ketika dia harus memaafkan 2 orang ini ya. Besar kemungkinan nanti timbul lagi pencuri-pencuri lain ya udahlah, ujung-ujung juga karena orang pemilik tokonya baik nanti juga dimaafkan. Nah, sehingga bisa jadi ada krisis moral ya di circle toko itu ya, di lingkungan itu ketika pelaku itu tidak dijerat hukuman. Nah, tapi di sisi lain orang yang pelaku ini juga seperti yang saya bilang tadi sebagai akibat mereka korban dari PPKM ya. Tentunya di sini negara berperan penting sebenarnya memastikan ya bantuan dari pemerintah pusat, daerah itu disalurkan benar-benar diterima nggak, dinikmati nggak oleh masyarakat. Jangan sampai hanya sekedar ucapan, hanya sekedar janji di media bahwa berapa triliun yang disalurkan ke masyarakat, tapi faktanya masih ada masyarakat yang menjadi korban atas kejahatan terselubung oknum ya pemerintah yang tidak menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak terdampak PPKM. Nah, yang ketiga persoalan hukum ya. Tentunya hukum kita harus akui dulu bahwa hukum kita itu kaku ya. Kaku tentunya dalam hal ini KUHP ya. Kaku karena memang dibuat pada zaman Belanda. Tentunya situasi undang-undang ini, aturan-aturan itu dibuat tentunya sangat berpotensi berpihak pada zaman itu ya. Nah, tapi di sisi lain juga mereka berpikir tentang jangka panjangnya. Tapi kan prediksi kehidupan seperti apa di masa yang akan datang kan mereka bisa aja meleset gitu ya. Sehingga kita bisa pastikan ya, kita harus sepakat bahwa hukum KUHP itu banyak yang sudah tidak sesuai, sudah tidak relevan dengan kehidupan saat ini. Ketika kita
sebagai negara hukum dan pada akhirnya kita memilih demokrasi karena kita mau naik level, artinya apa? Demokrasi kita itu mau ya supaya segala sesuatunya itu diselesaikan tidak saja dengan cara hukuman ya, yang kaku itu ya, tapi dengan cara berdialog ya, berkomunikasi. Itulah sebenarnya ruh dari demokrasi, negara yang demokrasi itu. Oleh sebab itu besar harapan saya ya, ketika ada perbuatan ya, ada orang yang melakukan dan ada korban sehingga memenuhi pasal 362 yang ancaman hukumannya sebenarnya 5 tahun penjara bukan 9 tahun ya, saya tahu saya. Koreksi kalau salah ya. Ketika standar-standar yang kaku itu sudah mendarah daging di negara hukum kita, maka di sini demokrasi sebagai sistem kita, mari kita gunakan untuk bercakap-cakap, berdialog ya, bernegosiasi. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai menghukum orang ya yang memang melakukan perbuatan hukum karena benar-benar menjadi korban dari kegagalan negara itu sendiri ya. Jangan sampai negara tidak memanusiakan manusia hanya karena kegagalan dari negara itu sendiri. Maka di sini kita sebagai negara demokrasi menjadi penting untuk kita berkomunikasi, untuk kita berdialog ya tentang situasi yang dialami oleh dua orang ini ya. Nah, tentunya saja dengan pendalaman ya sebelum kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, dengan pendalaman bahwa benar mereka miskin secara struktural atau mereka miskin karena memang kehilangan pekerjaan akibat dari PPKM ya, COVID-19, dan mereka benar-benar miskin atau situasinya benar-benar tidak bisa ditolong sehingga mereka melakukan ini dan sebagainya. Tentu pendalaman-pendalaman itu, komunikasi itu sebagai negara demokrasi lah sebenarnya yang bisa menyelamatkan kedua orang ini ya, karena secara hukum mereka jelas-jelas sudah melanggar pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, secara hukum kemungkinan besar mereka sudah memenuhi syarat-syarat sebagai pencuri. Ya, memang hukum kita sudah kaku, tapi jangan sampai komunikasi kita, dialog kita menjadi kaku juga. Nah, kurang lebih itu pendapat saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.